Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Saiful Bari. Oke, kali ini saya akan memberikan ulasan sekaligus tutorial bagaimana cara mengoperasikan, terutama untuk teman-teman barista yang baru, dan memaksimalkan mesin espresso Verratifero dengan tipe ya FCM 3245. Jadi ini dia mesinnya. Mesin ini ya juga dikenal dengan sebutan aperturo. Ya, di sini ada tulisannya ya, aperturo. Dan untuk keperluan di dalam video ini, saya akan memanggil mesin ini dengan sebutan aperturo saja. Oke, teman-teman, santai saja. Seperti yang kalian tonton di video ya, mesin ini tanpa gagah, lalu kemudian kokoh ya, terus elegan dan compact. Untuk materialnya sendiri ya teman-teman, ini menggunakan stainless steel ya yang bagus. Nih kelihatan semua ya, stainless steel. Terus mirror chrome, jadi teman-teman bisa ngaca. Dan di bagian belakang ya, materialnya itu dikombinasi dengan kaca transparan, sehingga ya teman-teman bisa melihat jeruan atau bagian dalam dari mesin ini tanpa perlu repot-repot membongkarnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan mesin ini juga sudah 2 group head. Nah, pasti penasaran bagaimana dengan harganya? Tenang, nggak usah buru-buru, karena saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kepada teman-teman ya, mesin ini apa yang dipunya, kelebihannya seperti apa, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi ya, mesin ini sudah 2 group head. Ya, ini grup yang pertama, lalu kemudian ini yang kedua. Lalu kemudian mesin ini juga menggunakan pompa rotari ya, Procon dari Amerika, USA. Nah, teman-teman jelas bisa menggunakan galon sebagai sumber airnya ya. Bisa sedot air dari galon ya, tap water, nggak perlu refill, repot-repot seperti itu ya. Gunakan galon saja. Untuk water flow sensornya ya, mesin ini menggunakan produk dari Swiss, dan high pressure ya pure copper boilernya menggunakan produk dari Italia. Satu lagi nih yang penting ya, mesin ini ya untuk group headnya itu sudah menggunakan E61 group head legendaris ya, sudah E61 seperti yang bisa ditonton di video. Terus untuk tambahan ya penting juga, di sini ada tombol-tombol ya yang bisa kita pakai ya ketika melakukan ekstraksi espresso ya, baik secara manual maupun secara otomatis ya, single dan double espresso. Terus di sini ini untuk tombol hot waternya. Lalu di sini nanti ketika dihidupkan akan tampak kelihatan menarik gitu ya, karena ada lampu indikatornya. Jadi ini indikator digital untuk ya mengatur ya, mengukur dan mengatur temperatur dan juga prainfusi. Jadi nanti akan saya contohkan ya. Nah, di bagian sini ini ada manometer. Yang ini manometer untuk espresso, yang ini untuk steam susunya. Nah, ini adalah tongkat uap, dapat 2 juga, double steamer di kanan dan di kiri. Nah, ini tuas yang bisa kita gunakan. Nah, untuk hot waternya ya, untuk air panasnya hot water di sini. Nah, hot waternya ini ya bisa diprogram secara otomatis. Nanti akan saya tunjukkan ya. Untuk yang ini stand ya, dudukan yang bisa kita pakai atau tidak ya ketika melakukan ekstraksi espresso. Saran saya ketika teman-teman nih ekstrak espresso nggak perlu dipakai, atau dipakai silakan saja ya. Sarannya dipakai supaya tidak terlalu jauh ya, tidak terlalu tinggi jaraknya. Tapi ketika membuat menu-menu yang take away ya, di mana gelasnya itu tinggi, ini nggak perlu dipakai saja ya. Jadi saya kembalikan ke teman-teman mau dipakai atau tidak. Oke, di sini bisa kita ini ya, letakkan gelas-gelas sekaligus ngangkatin, luas banget nih ya. Oke, ini traynya dan lain sebagainya. Kakinya kokoh, terus buangan airnya juga sudah disiapkan, termasuk juga selang yang kita akan gunakan ketika nyedot air dari galon. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, kembali ke pertanyaan tadi, berapa harganya? Menurut saya ya, mesin ini ya untuk mesin 2 grup nih masih tergolong murah ya di kelasnya. Ya, seperti yang saya tahu selama ini, biasanya mesin 2 group head itu rata-rata
dibanderol dengan harga antara 60 sampai 80 jutaan. Nah, untuk mesin ini cukup 50 jutaan saja ya. Untuk wattnya ini maksimumnya 3200. Oke. Jadi, ketika teman-teman membeli mesin ini, jelas yang pertama, teman-teman akan mendapatkan satu unit mesin yang menarik ya, yang bagus ya, yang seperti ini. Terus teman-teman juga akan dapat kelengkapannya ya. Yang pertama, nih, ini temper ya, temper plastik sekaligus sendok. Kok plastik bang? Tenang ya, Verativero juga menyertakan ya temper profesional ya. Ini berat nih, ini bagus. Jadi ini dipakai buat tempernya, ini buat sendok aja. Oke, saya letakkan di sini. Terus teman-teman, ini ada blind filter ya. Ini dari karet. Ini bisa dipakai kalau teman-teman melakukan backflush ya, bersih-bersih mesin. Ini sudah E61 jadi bisa. Oke. Lalu ini sikat sama buat bersih-bersih juga. Dan ini masih seputar bersih-bersih. Ya, ini ada cleaner disertakan juga, nggak perlu beli lagi di dalam dusnya, di dalam boxnya. Lalu kemudian seperti biasa kartu garansi ya. Nah, ini nih. Ini buku manual ya, buku petunjuk yang saya sangat menyarankan kepada kalian ya, sebelum menghidupkan mesin untuk pertama kali, sebelum memakainya, memaksimalkannya, baca dong yang ini ya. Jangan hanya diletakkan di sini, ada panduan-panduan yang akan membantu teman-teman semuanya, termasuk juga dengan cara menonton video ini ya. Oke. Nah, portafilternya dapat dua nih ya. Ada portafilter dengan basket yang single ya, dan juga ada yang double. Jadi teman-teman santai, langsung dapat dua juga. Nah, ini tentu saja bisa kita gunakan ketika melakukan ekstraksi espresso ya, single dose dan double dose sesuai dengan porta yang digunakan ya. Ini saya letakkan di sini. Oke. Nah, portafilter ini ya, diameternya itu 58 mm ya, 58 mm sebagaimana diameter portafilter untuk mesin-mesin profesional ya. Oke, sip teman-teman. Saya akan hidupkan ya. Saya akan hidupkan mesinnya. Di sini nih ada tombolnya nih. Nah, itu narik air ya. Nah, ini untuk boiler sistemnya sendiri itu HX ya. Kalian bisa lihat melalui bagian belakang ya, kaca transparan. Nah, itu kapasitas boilernya itu 10,5 liter, jadi gede banget. Itu HX ya teman-teman. Nah, ini lampunya sudah menyala ketika mesin itu dihidupkan. Saya ulang sedikit. Ini untuk hot water, lalu kemudian 3 tombol di kanan dan 3 tombol di kiri itu, satu berfungsi untuk ekstraksi espresso secara manual. Terus ini untuk single espresso ya, yang otomatis. Lalu kemudian ini double espresso yang otomatis ya. Begitupun yang bagian sini. Lalu kemudian untuk yang ini ada indikator digital ya. Kita bisa setting temperatur airnya, terus prainfusinya. Jadi nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara melakukan pengaturan-pengaturan itu ya. Seperti itu teman-teman. Oke, ini standnya, ini hot waternya. Saya kira seperti itu dulu. Untuk berikutnya saya akan tampilkan saja ya. Saya akan perlihatkan, tunjukkan kepada teman-teman spesifikasi lengkap dari mesin Aperturo ini supaya kalau teman-teman ingin membelinya punya gambaran yang utuh gitu loh ya, yang komprehensif. Jadi nggak ragu kayak gitu ya. Dan berikut ini spesifikasi dari Aperturo.
Oke, teman-teman, saat ini saya akan berbagi panduan ya bagaimana cara memaksimalkan mesin espresso Aperturo ini. Oke, yuk ke sini mendekat supaya lebih kelihatan. Mari kita mulai dari tombol-tombol ya yang ada lampu menariknya ini. Oke. Untuk 3 tombol yang sebelah sini ya, ini sangat bermanfaat ketika kita ingin melakukan ekstraksi espresso ya, brew espresso untuk grup head yang ini. Lalu kemudian 3 tombol yang lain yang sebelah sini ini ya untuk grup head yang satunya lagi. Nah, untuk yang di tengah ini adalah tombol yang akan kita pakai ketika ingin mengeluarkan hot water dari mesin. Ini ya. Dan ini bisa kita program secara otomatis juga. Teman-teman, untuk 3 tombol ya, ketika kita melakukan brew espresso ya, ekstraksi espresso, ini versi manual. Lalu kemudian 2 tombol di sebelahnya ini versi otomatiknya. Jadi kita bisa melakukan pengaturan ya berdasarkan target waktu yang kita mau. Nanti hasilnya berapa, volumenya berapa. Mesin ini sudah dilengkapi dengan water flow sensor dari Swiss ya. Jadi sangat memungkinkan untuk melakukan pekerjaan itu. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ingin gitu ya mengatur waktu ekstraksi misalnya untuk yang single espresso ya, gampang banget, tinggal dipencet lama, tahan sampai target waktunya tercapai. Seperti itu ya, teman-teman ya. Kita akan coba. Ya, saya letakkan gelas aja di sini ya supaya bersih gitu ya. Nah, jadi tinggal ditekan lama, ini singlenya sampai target waktunya berapa ya. Nanti menghasilkan volume berapa, yield-nya berapa. Contohnya seperti ini ya, saya akan tekan lama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini sudah saya tekan lama. Nah, ini ada waktu yang berjalan nih. Mau berapa? Berapa detik? Saran saya ya 20 sampai 30 detik ya untuk ekstraksi espresso. Nanti dikulik aja. Ya. 20 sampai 30-an. Kalau mau pakai di bawah itu ya monggo silahkan. Itu kan saran saya ya buat kalian. Oke. 20-an ya tadi ya. Lah kok banyak banget Bang hasilnya? Iya dong. Ini kan belum ada kopinya ya. Belum dipasang portafilternya, belum ada kopinya di portafilter itu. Jadi saya sangat menyarankan buat kalian ketika ingin melakukan pengaturan gitu ya, gunakan ketika ada kopinya. Nah, bagaimana Bang kalau mau gitu ya melakukan pengaturan untuk double espressonya secara otomatis? Sama caranya ya, sama dengan yang tadi. Tinggal ditekan, tahan lama sampai target waktunya tercapai. Begitupun kalau kalian mau melakukan pengaturan di grup head yang satunya lagi ya. Ini untuk singlenya, ini untuk doublenya. Caranya kayak barusan yang sudah saya tunjukkan. Nah, ini untuk versi manualnya ya. Manual grup head yang ini manual untuk grup head yang satunya ya, yang sebelah sini. Nah, untuk yang ini hot water ya. Hot water ini juga bisa kita setting loh ya. Nah, bisa kita setting ya. Maksimalnya itu 30 detik maksimalnya ya. Contoh ya, ini kita ini ya, apa namanya, coba gitu ya, sebentar. Oke, tekan, tahan, lama sampai target waktunya berapa. Maksimalnya 30 detik ya. Oke, seperti itu. Nah tuh ya, misalnya kalau kita misalnya gini ya, 10 detik misalnya begitu. Jadi nanti ketika teman-teman mau butuh air panas, tinggal dipencet ya, otomatis berhenti sendiri sesuai dengan target waktu yang dilakukan saat penyetingan. Kayak gitu ya. Oke. Lalu apa namanya? Ini apa nih? Ini apa namanya? Indikator digital ya. Ini PID ya. Ini mesin ini sudah ada PID-nya nih ya. Nah, kita bisa melakukan pengaturan untuk brew temperatur ya dan lain sebagainya. Jadi kelihatan secara bawaan mesin ini 125 derajat. Dan ini bisa banget dirubah-rubah. Caranya simple, di sini ada simbol plus dan minus. Nah, untuk melakukan pengaturan temperatur ya, suhu air ya. Ini kan boilernya kan 10,5 liter kalau nggak salah ya, 10,5 liter. Oke. Nah, ini tinggal dipencet lama. Oke, nah sampai berkedip-kedip. Nah, tinggal mau ditambahin atau dikurangin. Nah, nih. Ini misalnya saya mau 122 ya. Contoh ini maksimalnya kelihatan kan tuh. Nah tuh, ini udah maksimal nih. Oke, nggak bisa lagi kan. Nah, kita turunin nih. Ya, kita turunin terus. Nah, 110 paling ini ya. Paling rendahnya. Oke, jadi kita akan pakai misalnya di angka cantik aja ya. 1, 2, 3. Oke, berkedip-kedip sekitar 5 detik ya.
biarkan mesin mengingat dan menyimpan. Nah, ini berarti sudah tersimpan nih. 1, 2, 3 settingannya ya. Nanti ketika kita pakai dia akan berubah sendiri ya. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, untuk yang satunya lagi nih, ini ada cara nih, penting banget nih. Ini yang simbol minus ini ataupun ini sama aja ya. Nanti kita bisa atur masing-masing gitu loh. Kalau yang tadi ini kan plus kita pencet nih. Ya, saya ulang yang tadi ya. Nih, pencet kita plus begini. Oke, kita tambah atau kurang. Nah, ini dua lampunya sama ya tuh, ya. Karena ini HX. Ya, karena ini HX tuh. Mau ditambah, mau dikurang, antara duanya itu sama aja. Oke. Biarkan dulu ya sampai tidak berkedip-kedip. Itu tandanya sudah tersimpan. Nah, untuk yang ini, teman-teman, ya, ini kita bisa atur untuk group head yang ini. Yang satunya lagi untuk group head yang satunya juga. Nah, ini untuk apa? Ini untuk waktu prainfusi, ya. Contoh, saya pencet ya simbol minusnya. Nah, ini P03, artinya prainfusinya itu 3 detik. Ini bisa kita setting maksimal sampai 30 detik loh. Tuh. Nah, bisa kita turunin lagi. Misalnya kita pakai 3 detik atau 5 detik, ini 5 detik. Nah, yang ini sebelahnya bisa kita bedakan gitu. Pencet lama, tanda ininya, minusnya ya, terus kita tambah kurangin. Nah, ini misalnya P03. Berarti 3 detik saja untuk prainfusinya ya, prainfusinya. Nah, artinya apa? Waktu prainfusi antara grup head yang satu dengan yang lainnya, ini kan 2 grup nih, bisa kita bedakan. Jadi ini sangat menarik sekali karena ternyata mesin ini memberikan kita peluang, maksimalnya itu 30 detik untuk prainfusi ya. 30 detik untuk prainfusi, dan ini seperti di manual brew ya, di manual brew mirip-mirip wetting ya, mirip-mirip wetting ya, blooming dan seterusnya itu. Jadi kita bisa bermain-main nih. Maksimalnya 30 detik. Nah, banyak mesin yang tidak bisa melakukan pekerjaan itu. Nah, mesin Aperture ini bisa melakukan pekerjaan prainfusi sesuai dengan yang kita mau ya. Maksimalnya 30 detik. Jadi kita bisa ngulik nih ya dengan mesin yang ini, baik di group head yang satu maupun di group head yang satunya lagi, karena bisa dibedakan untuk prainfusinya. Untuk temperaturnya ya disamakan karena ini HX. Nah, yang menarik lagi adalah meskipun ini HX, biasanya kan rata-rata overheating ya ketika melakukan ekstraksi espresso, brew espresso. Tetapi beberapa kali saya menggunakan mesin ini ya membuat kopi ya, saya cukup terkejut karena tidak overheating sebagaimana mesin-mesin HX yang lainnya. Nanti ketika kita bikin espresso akan saya tunjukkan ya. Nggak parah gitu ya. Ini masih oke banget meskipun HX. Oke, saya kira demikian ya teman-teman. Jadi ternyata mesin ini bisa melakukan ekstraksi espresso, brew espresso secara manual, bisa otomatis juga, bisa disetting dengan mudah. Terus kemudian hot waternya juga bisa disetting ya, otomatis. Lalu kita bisa mengubah-ubah juga untuk temperatur air dan juga prainfusi ya, pre-infusion. Oke, 2 grup. Nah, ini hot waternya tadi sudah saya tunjukin. Ini manometernya ada 2. Yang ini buat espresso ya, yang ini ya buat espresso. Terus yang sebelahnya lagi ini buat steam. Kalau di manual booknya itu dijelaskan maksimal tekanan untuk espressonya itu bisa 15 bar katanya ya. Tapi biasanya kita makainya kan 9 bar plus minus 0,5 saja. Nah, begitupun dengan steam, rata-rata yang dipakai itu 1 sampai 1,5 bar, meskipun ini bisa melakukan tekanan yang lebih kencang lagi ya. Lebih kencang lagi seperti yang kelihatan di manometer. Nah, ini teman-teman, ini steamernya ya, tongkat uapnya, dan ini steamer tipnya. Steamer tipnya ini 4 hole. Nih, kelihatan ya tuh. Nah, 4 hole tuh ya. Nih, tuh 4 hole ya. Jadi saya juga sudah melakukan steaming susu ya di mesin ini, dan nah ini narik air nih. Dan kencang banget. 4 hole ya. 4 hole. Ada 2 kanan dan kiri untuk steamernya. Terus ini pakai tuas ya. Ini pakai tuas nih. Nah, ini menarik nih. Tuasnya itu kalau ditekan ke atas atau ke bawah bisa ya. Ini ya seginiin aja nih. Ini ke atas, ini full nih tekanannya. Oke, ke bawah juga bisa nih. Tuh, bisa. Jadi ke arah manapun bisa. Tuh bisa, ke sini juga bisa. Ya. Begitupun dengan yang ini nih, ya. Ini ke atas bisa, bawah bisa, ke sini bisa. Jadi kemanapun bisa. Nah, itu yang full. Kalau mau nggak full, ditahan aja begini. Bisa, ke arah manapun juga bisa ditahan ya.
misalnya nggak mau terlalu kencang, kayak gitu caranya. Dan di sini ada karet. Jadi tangan kita itu saya sarankan jangan menyentuh bagian ini karena panas. Jadi cukup di bagian sini dan ini sudah terlindungi dengan karet. Di tongkat uapnya juga sudah ada karetnya. Jadi aman banget ya. Jadi yang nggak boleh disentuh ini panas dan group headnya juga panas. Ya kayak gitu ya. Saya hidupin nih dua-duanya nih. Jadi ini kenceng nih sebenarnya ya teman-teman ya tuh. Kenceng banget tuh. Ya. Oke teman-teman. Yuk ke sini. Seperti yang saya sampaikan tadi ya. Mesin ini HX tapi nggak overheating kayak mesin yang lainnya. Bisa melakukan pra-infusi, jadi kita bisa ngulik ya untuk wettingnya itu ya. Kalau di manual brew gitu kan. Dan ini juga penting ya, meskipun HX tentu saja bisa melakukan dua pekerjaan, brew dan steam di saat yang sama ya. Di saat yang sama meskipun ini HX. Oke, itu kelebihan dari mesin ini. Untuk selanjutnya saya akan gunakan ya mesin ini untuk ekstraksi espresso. Saya akan tunjukkan kepada kalian bagaimana cara memaksimalkannya. Brew espresso yang proper, yang ideal, baik secara teknikal maupun secara sensorinya. Oke, saya kira demikian ya untuk cara memaksimalkan fitur-fitur kelebihan-kelebihan yang ada di mesin Aperturo ini. Teman-teman, sekarang ini saya akan menunjukkan kepada kalian semua bagaimana cara brew espresso, membuat kopi ya yang proper, yang ideal, baik secara teknikal ya, workflow-nya, step by step-nya, maupun secara sensorik menggunakan mesin kopi, mesin espresso Aperturo ini. Oke. Untuk grindernya, penggiling kopinya nih, coffee grindernya saya juga menggunakan dari Verrativero. Ini tipenya FGM 650. Dan untuk kopinya nih, ini kopi Coreros yang akan saya pakai ya di video kali ini. Ini juga dari Verrativero ya. Premium Espresso House Blend, tertulis di kemasannya seperti itu. Dan blendnya itu antara Arabica 70%, lalu kemudian 30%-nya adalah Fine Robusta ya, dari Coreros. Kalau kalian mau tahu binnya seperti apa, bijinya ini, oke saya tunjukin. Jadi Robustanya gede-gede ya, seperti itu ya, oke. Ini sudah saya masukkan ya ke grindernya. Sip. Mari kita bikin kopi dan ngopi-ngopi. Pertama, kita akan lakukan flushing. Mencetnya harus pas di tengah ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, ini dia. Untuk trennya sendiri ya, lubangnya ini agak lebar, jadi kita harus ngelap seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, jadi dia cenderung lebar, jadi nggak langsung turun. Tapi penting bagi kita menjaga kebersihan, ya, rajin-rajin, bersih-bersih. Nah, ini portafilternya kita ambil dan filter basketnya ini kita bersihkan sampai bersih dong dan kering juga. Oke, sip. Baru setelah itu kita akan grinding and dosing. Oke, sebentar saya tes dulu biar tahu gramasinya berapa. Nah, ini sudah saya setting ya, sudah dikalibrasi juga. Kita pakai porta double ya. Begitupun dengan settingan grindernya ya. Oke. Tuh. Cepat juga ya. Tuh. 6,5. Mari kita lihat berapa gram, yuk ke sini yuk. Mas, ke sini boleh. 19,5. Jadi rekomendasi kalau membuat espresso itu bisa di 18 sampai 20. Ini sekitar 19,5 ya. Oke. Sip. Kita akan bantu dengan WDT. Kalau teman-teman mau pakai 18 juga nggak apa-apa. Ini kita pakai tadi ya. 19,5. Sip, ini ringnya kita letakkan di sini aja. Saya akan bantu nih dengan OCD-nya. Stamping, gentle tamping aja. Nggak usah terlalu strong banget ya. Tapi juga jangan terlalu lemah. Les. Nah, sebelum dimasukkan ke group head, bersihin ya. Clean portafilter before insert. Nah, sebelum saya masukin, penting nih saya sampaikan bahwa
ketika kita ini sudah masuk ke grup head, langsung di brew, jangan ditunda-tunda ya. Baru kemudian ngambil gelas, dan ngambil gelasnya itu jangan dari atas untuk biar hygiene ya, biar higienis, tetapi dari samping ya. Jadi saran saya, gelas-gelas sudah disiapkan terlebih dahulu ya. Jangan kemudian sudah diekstrak gelasnya, mana nih gelasnya? Jangan begitu. Oke. Sip. Kita sekarang akan ini ya, akan brew. Oke. Nah, begini. Kita split single dan single. Nah, jatuhnya bareng bagus ya. Tuh ya. Flow-nya juga oke. Kita akan pakai waktu di 20 sampai 30, disesuaikan dengan kebutuhan ya, teman-teman ya. Ini waktunya kelihatin. Ya, tuh waktunya ya berjalan. Kita akan maksimal di 30 tadi. Oke. Dan ini dia hasilnya. Tuh, kremanya masih bagus. Ya. Oke. Ini bisa di stir pakai sendok ya, diminum. Ini jelas ini panas ya. Tapi saya akan coba. Ini saya stir gini. Pakai sendok ya kalau yang disaranin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. 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 Jadi untuk karakter espressonya ya, ini kopinya ya. Ini Korea Roast. Oke, kremanya jelas tadi ya, bagus. Ya, kremanya masih bagus. Lalu kemudian untuk balance-nya ya, antara manis, asam dan pahitnya lumayan lah. Lalu untuk ininya, untuk flavornya cenderung ke dark coklat, citrus yang saya dapetin, terus hints of caramel. Nah, untuk taktilnya ya, ini full strong nih ya, round di mulut tuh. Terus masih cukup halus gitu ya, lama banget ya, di finishnya itu lama banget, long ya, long. Oke, saya kira untuk sensori espressonya seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa ya, setelah selesai ini ya, ini diambil dan dibuang, dibersihkan ya teman-teman ya. Oke, ini saya akan pakai nanti untuk keperluan membuat cafe latte ya, dibersihkan. Kalau kalian punya tempat khusus ya, tempat khusus ketika kerja di bar ya, letakkan portafilter ini di tempat khusus itu. Ini saya letakkan di sini dulu ya. Jangan lupa dibersihkan. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, untuk yang ini nih, saya akan gunakan ya untuk keperluan membuat cafe latte yang insya Allah saya akan percantik dengan tampilan, dengan gambar yang menarik untuk kalian. Oke teman-teman, saat ini saya akan melakukan steaming susu ya untuk keperluan cafe latte ya, latte art, menggunakan mesin Aperturo ini. Gunakan jug yang memang rutin dipakai ya, ini 350 sampai 400-an, kosong dan bersih. Terus fresh milk dipakai, merek apapun boleh. Berapa banyak ya, disesuaikan dengan cup yang kalian gunakan. Ini kan saya pakai cup 210-an mili gitu ya. Jadi susunya kurang lebih 180-190-an. Oke. Sebelum kalian steaming seperti biasa ya, kayak gini dibuang dulu uapnya. Nah, kayak gitu ya. Ini steamer tipnya 4 lubang ya, 4 hole, kencang juga, bisa diajak kerja keras. Ya, ke sini. Masuk dari spot ya, gini, terus miringkan ya. Karena ini kencang, maka steamer tipnya saran saya masukin sebagian besar ke susu ya, tenggelamkan. Ya. Saya buka full. Nah, stretching dan rolling lakukan di awal, terus tinggal nunggu panas. Nah, ini bunyi di sisanya ada. Susu berputar dan berpusar ya, vortex. Tinggal nunggu panas. Oke, matikan kalau sudah selesai. Ya, sekali lagi lakukan stretching dan rolling di awal ya. Terus bersihin, buang lagi. Ini ke sini tuh, belum diapa-apain udah bagus. Shiny, silky dan glossy ya. Nah, bismillah. Saya akan tuang. Oke. Seperti ini. Oke, bikin dot, slow ya bawahnya. Oke, ini angsa-angsaan. Wow, masih bagus ya tuh.
Bentar, tak tunjukin. Nih, hasilnya secara visual untuk susu yang kita steam ya, dengan menggunakan mesin Aperture ini ya, tuh kelihatan kan secara visual ya, shiny, silky, glossy, nggak ada gelembungan nih, sama sekali nggak ada ya, tidak dry foam ya, kontras juga tuh, detail masih ya, kayak gitu ya teman-teman ya, secara visual. Bagaimana dengan karakter rasanya nih? Ya, saya akan coba. Mohon maaf, saya berdiri ya minumnya. Mohon maaf, saya tidak duduk. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Asik ya rasanya ya. Enak nih. Lagi. Saya minum dari 3 sisi yang berbeda. Karakter rasanya sama, uniform ya. Itu sangat ditentukan oleh skill kita juga ketika pouring ya, ketika menuang susu. Nah, ini antara espressonya sama manisnya susu yang kita steam menggunakan mesin Aperture ini balance ya, sinergis gitu. Nggak ada yang saling mengalahkan, sinergis, harmonis gitu ya. Itu. Nah, untuk flavornya jelas ya, flavorful. Ini enak banget gitu ya, teman-teman. Nah, saran saya, ketika kalian melakukan steaming menggunakan mesin Aperture ini ya, steamernya ada 2 nih kanan kiri. Buka full aja semua, tapi jangan lupa steamer tipnya itu pentolannya itu ya, masukin sebagian besar, tenggelamkan ke susu karena tekanannya kencang. Lalu lakukan stretching dan rollingnya di awal. Ya, jangan terlambat, jangan telat karena nanti keburu panas ya, sementara susu kalian belum jadi. Ya, sekali lagi stretching, rolling di awal. Bunyi desisan, putaran-putaran, vortex dan lain sebagainya. Terus time management. Selesai, tap, langsung tuang. Ya. Oke, nikmati, relax, enjoy, happy. Itu akan membantu kalian ketika membuat latte art, cafe latte. Saya kira demikian. Oke, teman-teman, sekarang saya akan lakukan steaming kembali ya, menggunakan mesin Aperture ya. Mesin yang bisa diajak kerja keras dengan tekanan steaming yang kencang. Bisa produksi banyak kopi dengan kualitas yang baik. Oke. Saya akan gunakan steamer yang ini. Kalau tadi kan yang itu, jadi biar sama-sama dipakai. Oke, kayak gini, buang dulu ya. Siapa tahu ada air, biar kebuang dulu. Terus, seperti biasa, fresh milknya tuang ke jug yang kosong dan bersih. Yuk, ke sini lagi Kadang-kadang kita kangen ya, bunyi steaming gitu. Dari spot ke tengah dan miringkan ya, masukkan sebagian besar, buka semuanya seperti ini. Nah, bunyinya udah ngangenin ya, stretching nih. Rolling, berputar dan berpusar. Ya, tinggal nunggu panasnya susu 65 derajat Celcius. Perhatikan, tuh kan cepet. Nih belum saya apa-apain nih ya, tuh hasilnya tuh. Kan bagus ya, licin ya, mulus ya, shiny, silky, glossy ya. Nah, sini. Bismillah. Yuk sini. Oke. Kelihatan kan? Happy ya, relax, enjoy. Senyum juga, jangan kaku. Oke, ini pola pattern yang saya buat ya waktu itu di kompetisi tingkat nasional untuk yang saya coaching ya. Nah, ini khas banget, sering saya buat, nih bagus banget ya hasilnya ya. Nah nih, coba di ini, tuh hasilnya ya teman-teman ya, pakai Aperture nih. Ya, ini apa nih patternnya nih, chipmunk ya. Imut, bagus, shiny, silky, glossy, nggak ada gelembungan juga, kontras juga ya. Bagus banget ya. Posisinya, simetrinya, harmoninya, eksekusinya, semuanya bagus ya, hampir tidak ada celah. Wih, keren kan? Oke, enjoy, please enjoy, selamat menikmati. Oke, teman-teman, tadi saya sudah brew espresso dan juga steam susu untuk keperluan cafe latte, latte art menggunakan mesin Aperture ini. Untuk hasilnya seperti yang kalian bisa tonton juga ya, bagus banget, baik itu secara visual maupun secara sensorik.
baik itu minuman yang black maupun yang white drink. Oke, saat video ini dibuat, mesin Aperturo ini dibanderol dengan harga 50 jutaan. Jadi menurut saya ini harganya masih tergolong murah ya di kelasnya, di mesin 2 grup ya. Yang saya tahu biasanya nih mesin-mesin 2 grup dibanderolnya itu antara 60 sampai 80 jutaan, bahkan bisa lebih mahal dari itu. Nah, mesin Aperturo ini seperti yang sudah saya jelaskan ya di video kali ini, 2 grup ya, rotary pump, lalu kemudian ada water flow sensornya juga, ada PID-nya, ada E61-nya ya, untuk steamernya juga ada 2, kenceng juga. Lalu kemudian hot waternya bisa dikontrol, bisa diatur-atur gitu ya. Nah, untuk espressonya sendiri gitu ya, tombol-tombolnya jelas kelihatan juga. Bisa volumetric system dan juga bisa manual. Jadi menurut saya harga 50 juta itu tergolong murah untuk mesin sekomplit ini. Jadi hampir semua yang kalian cari dari mesin espresso ada di Aperturo ini. HX tapi tidak overheating. Kalian juga bisa ngulik dengan pre-infusion yang maksimalnya sampai bahkan 30 detik seperti penjelasan saya. Oke, nah teman-teman yang tertarik ingin membeli mesin ini gitu ya, mesin yang membutuhkan daya maksimal 3200-an watt gitu ya, itu nantinya link pembeliannya akan saya cantumkan di deskripsi video ini supaya kalian yang sudah ngebet, jatuh cinta, seneng dengan mesin ini bisa langsung gasken lah, bisa langsung klik, bisa langsung beli. Oke, saya akan cantumkan link pembeliannya di deskripsi video ini, termasuk juga ya spesifikasi lengkap dari mesin Aperturo ini juga akan saya input, saya tulis, saya masukkan di deskripsi video ini. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton ya review dan tutorial kali ini. Sampai jumpa di video-video bermanfaat lainnya di channel Saiful Bari ini. Thank you, terima kasih.